Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini. Bapa, terima kasih kami masih kau beri kesempatan untuk berfellowship satu sama lain. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu. Sebab itu Bapa, sebelum kami mulai fellowship kami, ibadah kami sore ini, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta urapan yang dari-Mu mengurapi setiap kami yang ada di sini. Baik setiap kami yang melayani maupun setiap kami anak-anak-Mu yang datang karena haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, Tuhan Roh Kudus, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Kami tahu, kami undang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bangun tahta bagi kemuliaan-Mu Bapa, karena kami percaya kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini ya Tuhan. Tidak kebetulan ya Tuhan, hamba bisa berada di tempat ini Tuhan. Itu adalah rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk menjaga hati kami setiap saat ya Tuhan. Karena dunia saat ini ya Tuhan tidak dalam keadaan baik-baik ya Tuhan. Amin. Tapi kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjaga kami ya Tuhan. Amin. Seperti di Yohanes 8:32 ya Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Amin. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam kemerdekaan ya Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Amin. Kami selalu ya Tuhan percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau yang menghidupin hati kami setiap saat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Engkau membawa setiap langkah kami ke tempat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat setiap teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau yang Maha Tahu, yang mengerti setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam menolong Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa mendengar doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkata dalam firman-Mu, berserulah maka Engkau akan menjawab, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Setiap kami berseru kepada Engkau sore hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan jawaban doa bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Beri kekuatan, kemampuan, penghiburan yang sejati daripada Engkau Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat Tuhan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami semua biar kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami boleh bertumbuh di tempat ini, berakar dan berbuah-buah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan untuk berkumpul, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang Dia sampaikan, beliau sampaikan Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh jatuh ke Tuhan di hati kami, di pikiran kami, bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan daripada kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan jawaban kepada setiap pergumulan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau sebentar juga Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus Tuhan, firman-Mu terus boleh hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya karena nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. You are good. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
people from every nation and tongue. Generation. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing it one more. We worship. We worship You, Jesus. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. God is good. All the time, all the time. God is good. You are good. All the time, all the time, you are good. You are good. All the time, you are. Kesaksian itu apa? Saya mau dibunuh orang. Ibu langsung kok di depan kamar ibu, kamar saya ada dua, satu nggak ada taman, satu nggak ada ruang tamu. Tapi keluar di taman ketemu ruang tamu juga. Singkat cerita aja, saya waktu mau dibunuh di kamar itu, saya teriak dong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi ternyata ada bagian yang kita lakukan. Tak telepon polisi angkat. Telepon saudara-saudara dan keluar dari situ. Bagaimana mau keluar orangnya di depan kamar? Kalau saya punya rumah kan pojok, sini garasi, sana garasi. Kalau dia diancam sini, kita lari sana kan? Ini gimana? Tapi lihat di dalam nama Yesus, Yesus punya nama yang berkuasa. Saya teriak nama Yesus. Nah, saya teringat lagi, panik, takut. Teringat kesaksiannya, kalau tahu di sini namanya Baby Odang. Dia punya rumah waktu itu 3.000 meter di Jati Padang. Penjahat pakai pistol datang, satpam melapor ke atas. Bu, ini penjahat mau masuk pakai pistol, jangan kasih masuk. Mereka berdua suami istri panggil nama Yesus ulang-ulang, doa Bapak kami ulang-ulang, penjahatnya pergi. Bapak kami itu ada arti kan. Begitu saya lagi panik itu, nggak mungkin dong Roh Kudus suruh itu, terus saya cuek aja, saya doa lagi Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datang, udah ulang-ulang sampai 12 kali. Mujizatnya pintu tidak terbuka. Padahal mereka tinggi besar, gendut, satu kurus tapi tinggi. Pakai pisau, tendang, buka. Itu segala macam kata kotor. Nih, pintu, ini kan polosnya. Kalau pintu di rumah biasa ada variasi ya, saya punya pintu. 2 kotak di bawah, 2 kotak atas, 1 kotak tengah yang anak kunci. Yang ini copot, kan harusnya masukin tangan, buka dari dalam. Ini enggak. Tuhan butakan mata mereka sementara. Seperti siapa itu? Lot kan dibutahin matanya, nggak kelihatan Lotnya kan? Penjahatnya dibutakan. Padahal Tuhan Yesus datang kan untuk orang yang berdosa ya, untuk orang yang sakit disembuhkan. Ya. Di situ saya bisa lihat di luar ada polisi pakai seragam. Ada RT, ada masyarakat. Saya keluar, saya buta hukum, saya lapor di meja makan. Pak, saya lapor, harus di polisi. Loh, kan kamu datang sih, Bapak datang, harus polisi. Oke, pergi ke polisi, lihat ya doa Bapak kami, lihat, udah mau selesai. Mereka bilang, Bu, kasih kesempatan, Bu jangan lapor, kasih. Saya mau dibunuh, masa saya nggak lapor, enak aja kalian. Emangnya kalian tinggal di rumah saya, jaga-jaga saya, gitu kan ya. Gak mungkin lah Pak. Nah saya rasa begini, saya kan anak Tuhan. Mereka nih kedar-kedar, mengerti kan kalau bilang cuma kedar, ada yang Kristen. Mereka aja bilang kasih kesempatan. Kok saya, kok nggak ada kasih? Lapor polisi. Kan harusnya kasih kesempatan dulu katanya. Kok nggak ada kasih? Jadi saya bingung. Nanti kalau saya nggak lapor, saya dibunuh. Tapi kalau saya lapor, saya nggak lapor, saya dibilang nggak ada kasih. Tapi kalau saya nggak lapor, saya dibunuh. Udah, saya telepon dong gembala saya. Saya telepon, Pak, bagaimana pertanyaannya? Ini kasus begini, pertanyaan saya, bisa lapor nggak? Dia bilang, serius. Ibu, silakan lapor polisi. Karena waktu Yesus hidup ada tentara Romawi, ada prajurit, berarti mereka melindungi warga. Silakan lapor polisi, tapi jangan sampai ke pengadilan. Sampai aja di polisi kan bisa damai. Apa sih bilangnya kalau didamaiin apa itu? Ya.
Oh gitu ya Pak, oh saya feeling guilty, hilang dong, langsung lapor. Berfungsi doa Bapak kami. Lihat kan doa Bapak kami yang surga, diputuskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Nah saya harus mengampuni mereka ternyata. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini kan pencobaan pembunuhan kan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini kan jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mesti mengampuni mereka. Keluarga mereka datang ke kantor polisi minta maaf. Keluarganya datang ke rumah saya. Begitu keluar dari rumah sakit, dari polisi, saya pulang ke rumah. Pendetanya bilang, Bu, mereka mau minta maaf. Mau kasih maaf kan? Ini nyawa loh. Pisau loh. Gitu kan. Karena doa Bapak kami. Saya bilang, saya udah maafin. Tapi saya nggak ketemu. Enggak, mereka ketemu. Minta maaflah satu-satu. Sudah, kelar, maaf-maafan kan? Dapat laporan polisi. Kita kan udah damai. Kok kita dipanggil? Dan nama kita lapor kan ada proses. Oh, rupanya mesti cabut laporan. Waktu mau cabut saya ketakutan. Saya pikir kalau saya cabut nanti mereka action lagi. Saya takut kan? Oke. Akhirnya apa? Tinggal 1 menit. Akhirnya saya doa, tanya Tuhan, tanya saudara, tanya teman. Orang ada yang bilang kasih kapok, biarin. Ada yang udahlah, maafin. Saya tanya polisi penyidik bilang begini, kalau mereka mau minta cabut laporan, bikin apa surat pernyataan. Saya doa tanya Tuhan Yesus perlu lapor nggak? Perlu cabut nggak? Jujur saya takut Tuhan. Roh Kudus kasih firman, selalu firman, makanya baca firman. Ketika kita jadi orang percaya baca firman. Firmannya apa? 1 Petrus 1 ayat 3-9 ayat 6 dan 7 bilang begini, bergembiralah kamu akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sedang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oh berduka cita dong, mau dibunuh mati. Maksud semuanya itu adalah hanya untuk menguji kemurnian iman. Saya langsung, oh ya Tuhan, oke, saya cabut. Nah inilah saya bisa saksikan, biar kita orang percaya bukan berarti hidup dalam Tuhan nggak ada masalah ada. Tadi kan saya ceritakan di sini, kita kuat, berjuang sampai akhirnya. Akhir itu Yesus, akhirnya surga. Kau dapati, kita tetap setia. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.